Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 13 Juni adalah Santo Antonius dari Padua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugal dan dibaptis dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom, keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak ia menjadi seorang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya, toh pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk biara Agustinian di Lisbon. 2 tahun kemudian, Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. Selama 9 tahun belajar di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia juga menjalin persahabatan dengan anak-anak Santo Fransiskus Assisi, yaitu para biarawan Ordo Fransiskan. Suatu hari, jenazah 5 martir perdana dari Ordo Fransiskan datang dari Maroko dan disemayamkan di biaranya. Kelima martir Fransiskan itu adalah Santo Bernardus, Otto, Petrus, Accursius, dan Ainto, yang dengan gigih mewartakan Injil sehingga mereka didera dan dipenggal di Maroko. Melihat jenazah para martir itu, jiwa muda Fernando seketika bergejolak. Tiba-tiba ia ingin bangkit. Buku yang tengah dipelajarinya itu ditutupnya seraya berkata, "Teman-temanku yang telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku?" Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskan dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Fransiskus dengan nama Antonius. Sayang sekali, begitu tiba di Maroko, Antonius jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak mukjizat di Prancis, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Pada suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya, yaitu Lord of Catenaneuf. Santo Antonius berdoa dengan kusyuk hingga larut malam. Tiba-tiba ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Catenaneuf melihat sinar cemerlang keluar dari celah bawah pintu kamar Antonius. Merasa heran, temannya itu mengintip melalui lubang kunci. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ketika Santo Antonius membuka pintu kamar dan mendapati Catenaneuf, ia berpesan agar temannya itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun selama ia masih hidup. Inilah sebabnya mengapa Santo Antonius sering digambarkan sedang memeluk kanak-kanak Yesus. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arkela, dekat Padua pada tanggal 13 Juni tahun 1231 dalam usia ke-36 tahun. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian, ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9. Paus Pius ke-12 memaklumkannya sebagai doktor evangelis atau doktor kitab suci.